permasalahan limbah B3. Baik itu baik pun yang sudah dilakukan oleh perusahaan dengan cara pemanfaatan, penimbunan, maupun dengan pengangkutan. Nah, itu semuanya ada plus minusnya. Nah, kebetulan kita mengangkat tema hari ini mengenai delisting dan byproduct ini, kebetulan baru saja permennya baru diundangkan. Ada permen baru yang menggantikan peraturan permen lama mengenai uji karakteristik, yaitu P55 digantikan dengan P10 tahun 2020 yang mengenai tata cara uji karakteristik status untuk limbah B3. Nanti bisa lebih dijelaskan dan lebih teknis lagi oleh narasumber-narasumber. Dan kebetulan narasumber kita di pagi ini ada dua narasumber, yaitu Pak Hermanto Rai. Nanti beliau akan memberikan paparan dan pengantar mengenai tantangan dan limbah B3 pada saat ini. Dan nanti juga ada dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pak Raden Budi Setiadi. Beliau adalah kepala seksi dari penetapan atau notifikasi limbah B3. Jadi memang Pak Budi ini yang bertugas di Kementerian Lingkungan Hidup untuk melabelkan status limbah itu menjadi B3 atau non B3. Nanti kita bisa diskusi dengan beliau, kira-kira update terkini mengenai delisting dan byproduct ini seperti apa. Karena banyak masih pertanyaan byproduct, kita mau bikin batako, mau bikin semen mortar, mau bikin apa yang dari limbah kita, tapi kok nggak bisa keluar dari lingkungan internal perusahaan kita gitu. Serapan kita masih kecil. Nah, kira-kira apa yang menjadi solusi buat permasalahan limbah B3 kita ini? Nanti juga akan dipaparkan oleh para narasumber, dan kemudian nanti di aturan acara ini kita harap dalam beberapa jam ke depan kita sepakati aturan-aturan dalam acara workshop ini. Kita berharap dari para peserta bisa meng-unmute-kan semua audio biar semua acara ini bisa berjalan lancar dan tidak terganggu oleh suara-suara background dan lain-lainnya. Kebetulan nanti setelah paparan juga akan dibuka sesi tanya jawab mengenai dari beberapa sesi, dan nanti kita dengan metode tanya jawab itu silakan para peserta untuk mengklik raise hand di link partisipan yang ada atau melalui chat yang sudah tersedia di Zoom berikut, biar bisa kita nanti kita akomodir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Saya rasa untuk mempersingkat acara, kita bisa langsung saja. Mungkin di sesi pertama ini paparan dari Bapak Hermanto Rai akan memaparkan secara umum permasalahan limbah B3. Silakan Pak Hermanto Rai untuk memberikan paparan untuk waktu kurang lebih 20 menit. Terima kasih. Terima kasih Pak Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih nih kepada panitia Trieka. Serial webinar yang pertama ini berhasil terselenggara. Ini juga informasi buat teman-teman, kita nanti akan ada 2 sesi webinar berikutnya terkait semuanya dengan LB3. Jadi mohon setelah webinar ini siap-siap memantau informasi-informasi untuk webinar berikutnya. Kemudian Pak Budi, terima kasih Pak Budi atas waktunya bisa hadir bersama kami. Kebetulan terkait juga dengan keluarnya Permen LHK terbaru nih Pak, P10 tahun 2020 menggantikan P54, P55 dan P54. P55 tahun 2015 dan P54 tahun 2017. Digabungkan jadi satu menjadi P10 tahun 2020. Nanti detailnya Pak Budi bisa menyampaikan. Kemudian mohon maaf nih sebelumnya juga buat Pak Budi dan teman-teman yang lain mungkin manakala nanti ada dalam paparan ini yang statement-statement yang kami berikan kurang pas, ini baik dari sudut KLHK sendiri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maupun dari sudut pandang teman-teman. Terima kasih buat teman-teman juga sekalian yang bisa hadir, dan mohon maaf bagi yang tidak bisa hadir karena keterbatasan ruang Zoom, tapi kita masih punya serial webinar yang kedua dan ketiga.
Kemudian berikutnya kami coba akan tayangkan sedikit paparan kami kepada panitia, kepada Kang Dadan, mohon ditampilkan. Nah, terima kasih. Tampilannya Kang Dadan mungkin bisa di screenshot-nya bisa dibesarkan ya. Di ukuran besar, yes. Yang pertama dulu mungkin cover ya Kang Dadan ya. Ya, kawan-kawan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, paparan kami beri judul dengan tantangan dalam pengelolaan limbah B3. Ini semakin sederhanakah? Lesson learned dari pengelolaan B3 khususnya untuk pengecualian limbah B3 dan produk pemanfaatan produk samping limbah B3. Kenapa kami menggunakan semakin sederhana? Apakah dengan keluarnya PP baru 10/2010 ini nanti akan proses pengelolaan limbah B3 khususnya untuk pengecualian dan pemanfaatan produk samping ini menjadi lebih sederhana atau tetap atau malah lebih sulit. Tetapi semua itu belum bisa kita simpulkan saat ini. Mungkin setelah proses diskusi berakhir kita semua dapat menyimak dan menyikapinya apakah dengan keluar PP baru ini pengelolaan limbah B3 menjadi lebih sederhana. Lanjut, Kang Dadan. Poin-poin panduan diskusi webinar ini mohon menjadi perhatian teman-teman nanti untuk mengajukan pertanyaan karena ada beberapa yang akan masuk dalam diskusi dan tidak masuk dalam diskusi. Yang tidak masuk dalam diskusi adalah semua hal yang terkait di luar dari pengelolaan limbah B3, pengecualian dan pemanfaatan produk samping atau byproduct. Karena kita masih punya 2 webinar lainnya setelah ini, yaitu terkait dengan pengelolaan limbah B3 lainnya. Itu tidak masuk, fokuskan pada pengecualian dan pemanfaatan produk samping. Kemudian yang kedua, hal-hal non-teknis terkait dengan Permen LHK P10 ini. Jadi yang non-teknis tidak usah kita bahas. Misalnya, kenapa yang ini masuk ke dalam kekhususan, yang itu tidak masuk dalam kekhususan. Nah, itu bukan ranahnya kita untuk menjawab. Kemudian juga kita tidak perlu membahas P55 dan P54 begitu karena ini sudah dicabut dan sudah dilebur ke dalam P10 2010. Sepanjang pengetahuan kami seperti itu. Maka yang masuk dalam paparan diskusi kita ke depan nanti ini adalah yang terkait dengan hal umum mengenai pengelolaan B3 terkait dengan pengecualian dan pemanfaatan produk samping. Ini kira-kira yang bisa poin-poin diskusi kita. Lanjut, Kang Dadan. Silakan lanjut, ininya paparannya. Suaranya mana ya? Lanjut screenshot-nya, Kang Dadan. Halo. Kang. Paparan screenshot-nya, Kang. Mohon dilanjutkan. Paparan screenshot-nya. Paparan screenshot. Mohon lanjut. Ya. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus mengelola LB3? Secara umum kita semua sudah paham, teman-teman yang hadir di sini adalah teman-teman yang terlibat dalam pengelolaan limbah B3 di instansinya masing-masing. Kita tahu pasal 3 Peraturan Pemerintah 101 ini mengharuskan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 ini melakukan pengelolaan limbah B3. Secara khusus dengan topik kita ini berada di bab 11 PP 101 ini pasal 191, yaitu limbah B3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan dari pengelolaan limbah B3 berdasarkan peraturan pemerintah ini. Jadi artinya kalau kita punya limbah B3 yang berasal dari sumber spesifik, menurut lampiran 1, tabel 3 dan tabel 4, maka bisa jadi untuk bisa dikeluarkan statusnya sebagai B3 menjadi non B3. Kemudian pasal 95-nya juga menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik dapat melakukan kegiatan
pemanfaatan produk samping tanpa harus melakukan pengurusan izin pemanfaatan limbah B3. Ini lanjut. Mengapa kita juga harus melakukan pengelolaan? Lanjut presentasinya. Silakan. Dilanjut. Dilanjut, Kang. Paparannya. Silakan, Kang. Dilanjut. Halo. Halo, halo. Oh, angkat Agak aja dulu. terkendala ya penampilan paparannya. Kalau begitu nggak usah pakai tampilan penuh. Nah, oke. Kemudian pasal 243 dengan pasal 2 sampai 253 ini 101 ini hanya mengenakan sanksi administrasi bagi penghasil limbah B3 yang tidak mengelola limbah B3. Kalau kita mengacu hanya pada pasal 243 sampai dengan pasal 253, maka kita akan melihat bahwa sanksi ini cukup rendah. Tapi masalahnya bukan itu. Begitu kita terkena sanksi administratif, maka mengacu pada Undang-Undang 32 tahun 2009, maka bisa dikenakan pasal-pasal pidana. Nah, inilah kenapa dasar kita tidak hanya mengacu kepada PP 101 terkait dengan sanksi karena tidak melakukan pengelolaan limbah B3. Selanjutnya, setiap orang yang akan mengelola limbah B3 dapat melakukan lebih dari satu jenis pengelolaan limbah B3. Ini catatan kita juga. Oke, lanjut. Kang Dadan. Mengacu pada PP 101, setidaknya kita bisa melihat bahwa ada 10 potensi yang dapat dikatakan sebagai pengelolaan limbah B3, mulai dari yang paling sederhana, pengurangan limbah B3, seterusnya penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dumping, pembuangan, pengecualian, hingga pemanfaatan produk samping limbah B3. Kita semua sudah paham, kita semua Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini pasti sudah melakukan lebih dari satu pengelolaan limbah B3. Pertanyaannya yang selalu muncul bila kami mendatangi teman-teman, bila kami ditanya oleh teman-teman itu adalah, Pak, mana sih pengelolaan limbah B3 yang paling ekonomis, kemudian simple dalam proses perizinan, kemudian simple operasionalnya, biayanya yang dibutuhkan tidak relatif besar, serta menyerap paling besar limbah B3 yang dihasilkan. Saya tidak bisa menjawab ini saat ini, tetapi dalam diskusi nanti, kemudian paparan berikutnya, nanti kita semua dapat menyimak kira-kira mana dari jenis-jenis pengelolaan limbah B3 ini yang bisa menjawab pertanyaan kita tadi ini. Mungkin itu, lanjut. Silakan dilanjut tampilannya. Silakan dilanjut. Paparan kami ini setidaknya kami sebutkan karena kami katakan bahwa sebagai sebuah pelajaran yang bisa kita petik, setidaknya kami sudah berkeliling ya beberapa lokasi. Ini kita lihat kami itu setidaknya di Sumatera ada 2 kali, di Jawa kami ada 3, di Bali ada sekali, Kalimantan ada 4, Sulawesi sekali, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Ini dari catatan-catatan inilah kira-kira inilah yang dapat kami tampilkan sebagai bahan diskusi kita bersama. Lanjut. Silakan dilanjut. Silakan dilanjut, Kang. Tantangan pengelolaan limbah B3 saat ini, setidaknya dari 10 jenis pengelolaan limbah B3 yang sudah kita lakukan, mungkin sebagian besar sudah kita lakukan, itu memang masing-masing itu memiliki keunggulan dan kekurangan. Masing-masing punya perbedaan-perbedaan. Beberapa aktivitas bahkan memiliki kendala dalam operasionalnya. Misalnya untuk penyimpanan. Kita tahu bahwa masa simpan
limbah B3 itu bervariasi mulai dari yang 90 hari, 180 hari, sampai maksimal 365 hari. Artinya untuk penyimpanan kita hanya bisa 365 hari, setelah itu limbah B3 itu harus diapakan. Nah, diapakan itu macam-macam, ada yang bisa diangkut, bisa menggunakan jasa pengelola limbah B3, maupun kita gunakan pemanfaatan yang lainnya. Nah, ini beberapa tantangan. Kemudian karena masa simpan 365 hari juga, dengan demikian menyebabkan mau tidak mau kita sebagai penghasil limbah B3 tidak bisa mengandalkan penyimpanan saja, mau tidak mau pengelolaan limbah B3 lainnya harus kita lakukan. Ini kenapa tantangan bagi kita. Lanjut, Kang Dadan. Silakan dilanjut paparannya. Berdasarkan perjalanan kita berkeliling, kita temukan bahwa setidaknya ada 4 hal yang menjadi tantangan, menjadi kendala dalam pengelolaan limbah B3. Kita harus akui proses pengurusan perizinan ini masih butuh waktu ya, masih butuh waktu, masih upaya yang tidak sedikit. Kemudian setelah pengurusan ini kita peroleh, kita harus melakukan kegiatan konstruksi. Misalnya untuk kegiatan penimbunan, kita harus melakukan konstruksi, membuat areal penimbunan, area landfill. Untuk pemanfaatan, kita harus mengadakan teknologi pemanfaatan. Untuk pengolahan demikian. Nah, ini memang relatif masih mahal. Kemudian uniknya juga, begitu kita ingin mengelola lebih dari satu jenis pemanfaatan, kita wajib mengurus juga izin pemanfaatan yang berbeda tersebut dari awal lagi. Jadi tidak serta-merta begitu kita punya izin penyimpanan, maka kita akan bisa memperoleh izin pemanfaatan dengan cepat atau dengan otomatis. Tidak, kita tetap harus kembali mengulang dari awal. Kemudian ini pada beberapa jenis pengelolaan limbah B3, daya serap limbah B3 ini masih cukup rendah. Kita harus akui karena memang beberapa kegiatan pemanfaatan itu memang hanya bisa atau hanya boleh dilakukan di dalam internal perusahaan. Produk batako misalnya, pemanfaatan untuk menjadi batako, menjadi pabrik hanya bisa di dalam, paling jauh di sekitar areal sekitar. Tidak bisa dilakukan secara massal. Nah, inilah beberapa kendala yang kita temukan dalam pengelolaan limbah B3. Lanjut, Kang Dadan. Silakan dilanjut. Nah, dengan demikian, kira-kira menurut kita, ini pilihan tata kelola LB3 mana ini yang terbaik yang ada saat ini? Di antara satu tadi sudah kita katakan, semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian juga kita temukan bahwa masih terdapat kendala-kendala teknis maupun operasional. Nah, jadi dengan demikian mana yang kira-kira paling baik? Lanjut. Menurut hemat kami ada tiga prioritas yang bisa kita lakukan dalam pengelolaan limbah B3 manakala asumsi yang kita gunakan adalah volume produksi limbah B3 yang kita hasilkan itu sangat besar. Kalau sangat besar, maka setidaknya 3 kegiatan pemanfaatan ini adalah yang terbaik. Yang pertama itu adalah pemanfaatan limbah B3. Itu banyak jenisnya, banyak yang bisa dimanfaatkan. Bisa acuannya adalah P95 tahun 2018, Permen LHK 95 tahun 2018. Kemudian penimbunan, acuannya adalah Permen LHK P63 tahun 2016, dan yang terakhir adalah kegiatan delisting atau kita kenal dengan pengecualian limbah B3 maupun pemanfaatan produk samping atau dikenal sebagai byproduct. Ini acuannya adalah P10 tahun 2020. Kombinasi ketiganya ini mungkin adalah yang menjadi yang terbaik. Asumsi yang digunakan itu adalah manakala apa yang kita hasilkan, limbah B3 yang kita hasilkan begitu besar. Oke, lanjut Kang Dadan. Bisa dilanjut. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu begitu terbukanya pemanfaatan limbah B3 khususnya untuk fly ash dan bottom ash. Ini yang sudah kita lakukan, kita lakukan selama ini, teman-teman sudah lakukan, ada yang dibuat menjadi bata beton, kemudian batako,
kemudian bata ringan, kemudian menjadi bahan baku road base, menjadi semen instan atau semen mortar, kemudian material pilihan hingga beton cor. Ini beberapa yang sudah teman-teman lakukan dan beberapa di antaranya sudah memperoleh izin dan bahkan sudah diproduksi, dibagi-bagikan sebagai produk digunakan di dalam maupun sebagai produk dalam rangka kegiatan CSR perusahaan di lingkungan terdekat perusahaan. Lanjut, Kang Dadan. Silakan dilanjut tampilannya, tayangannya. Nah, ini jenis-jenis pengembangan pemanfaatan yang saat ini masih bisa dikembangkan, tetapi belum ada. Mungkin ada 1-2 yang sudah melakukan. Pengetahuan saya ada 1-2 yang sudah melakukan. Tanggul penahan abrasi laut, tanggul pemecah ombak, kemudian dipakai sebagai material dermaga jeti, kemudian dermaga jeti batu bara, pondasi courtyard dan asyar, kondok gorong-gorong maupun material pilihan by produk yang dapat dikomersialisasikan, misalnya sebagai potsolan, misalnya seperti itu. Ini beberapa yang dapat dimanfaatkan, dikembangkan. Lanjut, Kang Dadan. Silakan lanjut. Oke, dengan demikian setelah kita melihat pengantar seperti itu, mari diskusi berikutnya kita akan coba lihat Permen LHK P10 tahun 2010 ini. Lanjut. Secara umum mengacu pada P10 2010 ini ada 3 hal yang harus menjadi perhatian kita, subobjek dari P10 ini. Yang pertama itu adalah limbah yang teridentifikasi sebagai LB3 untuk ditetapkan sebagai LB3. Jadi ini belum ditetapkan sebagai LB3, tapi masih terindikasi sebagai LB3 dan ditetapkan, kita melakukan uji karakteristik untuk ditetapkan sebagai LB3. Kemudian yang kedua, dan ini yang utama, yaitu limbah B3 yang kita hasilkan, yang teman-teman hasilkan ini yang yang kita kecualikan, artinya dikeluarkan statusnya dari limbah B3 menjadi limbah non B3. Kemudian yang ketiga adalah limbah B3 yang untuk ditetapkan sebagai produk samping dalam siklus tertutup. Catatan yang perlu kita tekankan di sini, semua limbah B3 yang dimaksud di sini ini, kecuali yang limbah terindikasi LB3 ini, harus berasal dari sumber spesifik, baik umum maupun khusus, menurut PP 101 lampiran 1, tabel 3 dan tabel 4. Silahkan teman-teman lihat. Kemudian yang dimaksud dengan siklus tertutup, tentu ini adalah limbah B3 yang dihasilkan dalam terintegrasi dengan produksi yang utama kita. Jadi contohnya misalnya sebuah pembangkit mengeluarkan mengeluarkan fly ash, begitu, mengeluarkan debu, polutan, fly ash-nya itulah yang dimaksud dengan limbah tertutup. Nah, yang disebut siklus terbuka itu apabila dia sudah langsung terbuang ke lingkungan, seperti asap terbuang ke lingkungan, itu adalah siklus terbuka. Jadi asap itu kemudian menghasilkan debu. Nah, debu ini kelihatannya belum bisa dimasukkan untuk diajukan ke dalam pengecualian. Nanti lebih detailnya mungkin akan disampaikan oleh Pak Budi. Silakan lanjut, Kang Dadan. Nah, ini yang membedakan, salah satu yang membedakan Permen P10 dibandingkan P55 2015. Ada 4 limbah B3 khusus yang sekarang sudah dicantumkan. Kita boleh agak senang sedikit ini karena fly ash, abu terbang, ini sudah dikecualikan. Kemudian nikel, hasil peleburan slag dari biji nikel juga. Besi baja, besi dan baja ini sudah dikeluarkan. Kemudian spent bleaching earth. Ini teman-teman perkebunan ini, Pak Jul ini, spent bleaching earth-nya ini sepanjang kadar minyaknya maksimal 3% ini sudah kekhususan. Tapi meski demikian juga kita memang masih punya upaya begitu. Kenapa? Karena tidak otomatis begitu dikeluarkan dari LB3 kita kemudian, oh ini sudah bukan LB3. Tidak. Kita tetap melakukan uji karakteristik untuk keempat ini, tetapi tidak, tahapan yang dilakukannya itu tidak jalur khusus. Artinya jalur khusus tidak seluruh tahapan itu dilakukan seperti di luar yang keempat ini. Nanti kita akan lihat tahapannya itu. Lanjut, Kang Dadan.
Nah ini dia, secara umum ada 5 tahapan mengacu pada PP 10 2020. Yang pertama itu adalah perencanaan. Jadi artinya manakala kita berniat untuk mengajukan limbah B3 yang kita produksi, yang kita hasilkan ini, apakah dikecualikan atau apakah dijadikan sebagai produk samping, kita harus memiliki perencanaan bahwa ini akan diapakan nanti, akan diapakan itu artinya begini, apakah ini misalnya kita kecualikan, bagaimana proses kemudian nanti pembuangannya, apakah kemudian akan dibuang serta-merta ke lingkungan, begitu, itu harus direncanakan. Kita harus punya perencanaan bahwa itu akan dikemanakan. Kemudian kalau ini akan dijadikan misalnya untuk fly ash, saya ambil contoh fly ash dan bottom fly ash, misalnya kita akan jadikan sebagai batakonya seperti apa. Nah, ini perencanaan ini yang perlu disiapkan dari awal. Kemudian ini juga kenapa harus ada, karena dasar perencanaan inilah yang menjadi dasar monitoring 6 bulanan dilakukan oleh pihak kementerian pada saat kita memperoleh izin. Jadi monitoring 6 bulanan atas rencana perencanaan yang kita buat. Kemudian permohonan izin, dalam izin ini sudah harus disebutkan rencana tersebut. Kemudian setelah permohonan izin itulah kemudian nanti akan diagendakan oleh kementerian untuk, dalam permohonan ini salah satu yang akan dilampirkan itu adalah dokumen kerangka acuan, namanya kerangka acuan untuk tak uji karakteristik, baik untuk pengecualian maupun untuk produk samping. Nah, dokumen inilah yang kemudian akan dilakukan sidang kerangka acuan. Yang melakukan itu adalah sekretariat. Sekretariat ini, sekretariat untuk sidang KA ini, tim ahli ini kalau permen sebelumnya itu ditetapkan di acuannya itu adalah P54 tahun 2017, tetapi sekarang ini sudah dimasukkan ke dalam P10. Jadi ada tim ahli yang berasal dari kalangan akademisi maupun praktisi dengan disiplin ilmu yang terkait dengan limbah B3. Ada 7 kriteria yang setidaknya dalam P10, 7 kriteria di mana tim ahli ini memiliki disiplin ilmunya. Salah satunya misalnya adalah kimia, biologi, kesehatan lingkungan, dan seterusnya. Kemudian setelah sidang ini, dalam sidang ini kemudian ada catatan-catatan yang harus dilakukan oleh para pemohon. Nah, catatan-catatan ini ditambahkan ke dalam kerangka acuan, kemudian dilakukanlah uji lab. Jadi artinya setidaknya kita tidak perlu dulu melakukan uji lab, kita bisa dulu melakukan kerangka acuan, setelah ada tambahan, barulah kita melakukan uji lab yang sudah ditentukan tersebut. Setelah uji lab inilah baru kemudian sidang hasil uji, bagaimana kemudian disitulah nanti kemudian permohonan kita diterima atau ditolak. Kalau diterima murni apa diterima dengan catatan. Catatan kemudian nanti akan diberikan waktu untuk perbaikan dan seterusnya. Kira-kira tahapannya seperti ini, nanti akan berkembang dalam diskusi, teman-teman juga bisa mengakses, membaca di dalam P10 2010. Lanjut mungkin yang terakhir. Silakan yang terakhir. Nah ini jika sarannya jika diperkenankan ya, berdasarkan pengalaman kami terhadap pengelolaan tata kelola limbah B3, setidaknya pengelolaan limbah B3 itu sebaiknya memang dilakukan untuk beberapa jenis kelola limbah. Jadi tidak bisa terpaku pada satu atau hanya dua jenis satu atau dua jenis saja. Tapi setidaknya kita perlu beberapa jenis untuk ini. Nanti ini sangat ditentukan oleh salah satu ininya adalah produksi limbah B3 sendiri yang diproduksi oleh kawan-kawan. Kalau misalnya besar tentu tidak mungkin bisa terserap oleh satu jenis kelola, maka kita perlu melakukan pengelolaan jenis yang lain gitu. Nah, terkait dengan pengecualian limbah B3 ini memang diajukan setidaknya ini bagi limbah B3 dengan produksi yang cukup besar. Jadi kalau produksinya sangat kecil begitu akan sayang kalau misalnya kita mengajukan pengecualian begitu, karena proses kemudian tahapannya itu sangat cukup panjang begitu, sehingga kalau produksinya sedikit masih bisa menggunakan kelola limbah B3 yang lain, misalnya dengan penyimpanan, kemudian misal dengan pengangkutan menggunakan jasa pihak ketiga dan seterusnya.
Tetapi jika ingin lebih besar lagi, memang salah satunya yang memang bagus itu adalah pemanfaatan sebagai produk samping. Karena produk samping itu menjadi massal dan bisa ini bukan hanya dilakukan atau diterapkan, diimplementasikan di dalam lingkungan internal perusahaan, tapi dapat dilakukan keluar. Contohnya misalnya untuk tadi itu penggunaan fly ash dan bottom ash untuk jalan penggunaan bahan baku material pilihan pada jalan tol misalnya. Nah, itu ada beberapa contoh keberhasilan yang sudah dilakukan oleh beberapa teman-teman mungkin yang juga hadir di sini. Kemudian bahkan beberapa jenis kelola B3 ini dapat digunakan sebagai produk yang dapat dipergunakan bagi kegiatan CSR perusahaan Bata dan Batako misalnya. Batako dengan paving block ini bisa diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat sekitar untuk dipergunakan, bisa juga melibatkan masyarakat dalam proses pembuatannya di dalam internal perusahaan, bisa dipakai untuk di lingkungan sekitar. Nah, ini beberapa saran jika diperkenankan. Lebih detailnya nanti dalam paparan yang kedua oleh Pak Budi dalam proses diskusi kita akan lebih melihat dan kita akan mendiskusikan lebih lanjut. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian paparan yang bisa kami sampaikan, kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Herman Toray atas paparannya. Tadi kita bisa ambil ya beberapa poin dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Herman. Yang pertama dipaparkan mengenai jenis-jenis pengolahan limbah B3, apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, kemudian produk-produk dari LB3 sendiri, kemudian kira-kira hambatan-hambatan dari pengolahan limbah B3 sendiri yang sudah dilakukan, di mana pengolahan limbah B3 sendiri hanya bisa dilakukan di lingkungan internal perusahaan. Itu yang menghambatnya serapan kegiatan pemanfaatan yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Seperti contoh road base hanya bisa dalam lingkungan perusahaan saja. Kalau Batako atau paving block, kalaupun keluar hanya dalam konteksnya CSR, tidak bisa untuk dikomersilkan. Dan jadi adalah pengolahan yang sudah dilakukan dan apakah itu sudah menjadi solusi buat kita semua? Apakah ada suatu alternatif lain yang bisa menjadi pengolahan yang lebih baik buat kita? Bu, tolong Bu. Ya, jadi mungkin nanti untuk sesi tanya jawab yang materi pertama kita tahan dulu. Kita langsung saja ya, mungkin kita persilakan untuk Pak Budi dari Pak Raden Budi Setiadi dari Kementerian KLHK untuk dapat memaparkan materi atau paparan mengenai tantangan pengolahan limbah B3 di listing dan by product. Terutama ada hal-hal baru dari Permen P10 tahun 2020. Saya persilakan Bapak Raden Budi Setiadi. Baru. Baik Pak Alex, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Alex yang sudah memfasilitasi Pak Alex. Jadi terima kasih juga pada Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir pada online hari ini. Dan juga saya sedikit menyimak pemaparan Kak Herman ya. Kak Herman tadi sudah memaparkan sedikit Pak Herman. Yes. Tentang gimana pengelolaan, pemanfaatan segala macamnya. Nanti mungkin kita bahas lagi ya Kak Herman ya, sedikit ya. Mungkin sedikit cerita saja. Jadi ini awalnya adalah Pak Alex ngobrol sama saya nih. Pak, ini banyak perusahaan, khususnya PLN nih, bagaimana cara mengelola limbah? Seperti itu. Khususnya fly ash ya Pak Alex ya gitu. Ya, betul Pak Budi. Banyak yang mau konsultasi. Nah, karena saat ini tidak boleh konsultasi langsung ke KLHK secara online, jadi idenya adalah bisa konsultasi teknis secara online saja, tetapi kalau misalnya satu-satu kan makan waktu nih Pak Alex ya, jadi coba kita kumpulkan hari ini. Nah, ini adalah sekarang kita adalah konsultasi teknis secara online untuk beberapa perusahaan yang saat ini bisa hadir. Seperti itu ya Pak Alex ya. Betul Pak Budi. Terima kasih Pak Budi atas kesediaannya. Iya, alhamdulillah dan terima kasih. Jadi kebetulan saya lagi WFH Pak, jadi di rumah nih saya sekarang. Ya. Jadi kita akan mulai saja ya Pak Alex ya. Jadi saat ini tuh sudah terbit
Permen LHK nomor 10 tahun 2020 itu ditetapkan oleh Menteri pada tanggal 17 April 2020. Dan alhamdulillah sudah diundangkan oleh Kemenkumham pada tanggal 4 Mei 2020. Seperti itu. Nah, ini juga sudah banyak beberapa kali rapat, pertemuan dengan kementerian terkait, dengan SDM, perindustrian, kemudian Kemenko Perekonomian, Maritim. Mereka sebenarnya sangat ingin segera permen ini keluar. Kenapa? Karena ada perbedaan dari permen sebelumnya. Permen sebelumnya adalah Permen 55 tahun 2015 tentang uji karakteristik dan Permen 54 tahun 2017 itu tentang timah 5B3. Nah, saat ini dengan terbitnya Permen 10 2020, permen dicabut. Jadi sudah tidak berlaku lagi dan semua sudah menjadi satu di Permen 10 2020. Seperti itu. Apa perbedaannya? Nah, nanti ada beberapa perbedaan. Tadi juga Pak Herman sudah menyampaikan, Pak Kang ya, tapi itu adalah Permen 55 sebenarnya. Itu adalah prosedur yang umumnya. Nah, di Permen P10 itu ada yang khusus untuk beberapa jenis limbah. Nah, nanti kita sampaikan di presentasi. Mungkin kita langsung aja Pak Alex ya, di presentasi. Oh ya, Pak Alex, ya. baik. Ya, Pak Alex, silakan silakan tolong disampaikan. Ya. Bisa ditampilkan, Pak? Ya, lagi proses, Pak. Oh, Pak siap, Dadan, siap. tolong dibantu. Alex, mungkin mohon izin disampaikan yang hadir siapa, dari mana aja, Pak ya? Yang hadir saat ini ada kurang lebih 35 peserta. Kurang lebih 30 peserta itu ada dari 3 sektor, Pak. Dari pembangkitan, dari manufaktur, dan dari perkebunan, itu juga hadir, Pak. Oh, siap. Jadi, tapi mayoritas PLN, Pak ya? Ya, mayoritas dari PLTU, Pak. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. Jadi ini saya akan menyampaikan, intinya adalah konsultasi teknis sebenarnya, tapi kita secara online tentang tata cara pengecualian limbah B3 dan penetapan limbah B3 sebagai produk samping. Nah, ini mungkin sedikit akan saya sampaikan, jadi bukan delisting ya Pak Alex, saya mohon izin. Jadi kalau delisting itu kan dari suatu list yang ada, kita keluarin nih semuanya. Nah, ini yang kita sampaikan saat ini adalah pengecualian. Jadi pengecualian itu hanya untuk khusus limbah tersebut dan khusus untuk penghasil. Kalau delisting keseluruhan, seperti itu. Perbedaan seperti itu ya, Pak Alex ya. Siap. Nah, oke. Mungkin lanjut dulu. Ya, hari ini akan saya sampaikan mengenai bagaimana penetapan sebagai produk samping, kemudian bagaimana pengecualian limbah B3, dan bagaimana tentang timah limbah B3. Lanjut, Pak. Ini dasar hukumnya, Pak. Jadi Undang-Undang 32 2009, kemudian PP 101 menyebutkan pertama adalah mengenai sumber. Ya, sumber limbah B3 itu dari mana saja? Ada 3, Pak. Ada dari sumber tidak spesifik, sumbernya dari B3 kadaluarsa, tumpahan atau B3 tidak memiliki spesifikasi, kemudian dari sumber spesifik. Sumber spesifik nanti ada 2, yang umum dan yang khusus. Nah, kemudian mengenai produk samping ada di pasal 96 ayat 1. Ya. Di situ disebutkan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah dari sumber spesifik dapat mengajukan permohonan penetapan limbah sebagai produk samping. Nah, ini jadi ada apa ya aturannya. Ketika Bapak menghasilkan limbah B3, pastikan dia dari sumber spesifik dapat mengajukan sebagai produk samping. Itu pertama tuh. Tadi Pak Kak Herman sudah menyampaikan ya, manfaatan seperti apa, penimbunan seperti apa, kemudian ada pengecualian, ada kolaborasi di situ gitu kan. Betul, Kak Herman, seperti itu kondisinya. Jadi bagaimana sih kita yang menghasilkan limbah B3 setiap perusahaan mengelola limbahnya mau seperti apa gitu. Betul, itu adalah pilihan sebetulnya. Ya, pilihan, tetapi dengan adanya koridor kewajiban harus dilakukan oleh penghasil. Seperti itu kondisinya. Lanjut. Kemudian, dasar hukum tentang pengecualian itu ada di PP 101 juga, tahun 2014. Ada di pasal 191. Ya, jadi disebutkan bahwa limbah B3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan.
Ya, kemudian 195-nya disebutkan bahwa apa dasarnya, yaitu berdasarkan rekomendasi tim ahli dan ditetapkan oleh menteri. Seperti itu kondisinya. Jadi ada prosedur yang harus dilakukan untuk mengecualikan limbah B3. Nanti detailnya akan di slide selanjutnya. Ini juga kita acu adalah tentang Kepres 61 tentang Konvensi Basel. Kemudian ini permen yang baru, Permen LHK P10 2020. Judulnya tentang tata cara uji karakteristik dan penetapan status limbah B3. Nah, ini adalah kolaborasi antara P55 dan P54 tentang uji karakteristik dan tim ahli limbah B3. Kemudian ada satu lagi SK. Nah, SK Menteri ini adalah SK 57 tahun 2020. Ini tentang tim ahli limbah B3. Bagaimana Menteri menetapkan siapa saja yang menjadi tim ahli, kemudian sekretaris siapa saja dan seperti apa. Ini ada seperti SK-nya. Jadi banyak sih diskusi beberapa perusahaan, Pak, tim ahlinya siapa? Kok tidak dikasih tahu seperti apa? Ini adalah ditunjuk oleh Menteri. Ya, tadi Kak Herman juga sudah menyampaikan sedikit, Kak Herman, ya, siapa saja tim ahlinya, yaitu akademisi dengan keahlian tertentu. Jadi bukan istilahnya bukan abal-abal yang kita tunjuk gitu, Pak. Ini profesor, dokter segala macam.